Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim nafatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa shimalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab hadratus Syekh Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa ini? wahdaniyah terakhir. Wahdaniyah. Dan sifat yang ke-7 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersifatan Qudrat. Itu wajib Allah bersifat mampu menciptakan semua yang mungkin terjadi tanpa membutuhkan alat, tanpa membutuhkan bantuan. Artinya Allah wajib bersifat kudrat. Itu maknanya adanya sifat kudrat bagi Allah, maka mudah Allah menciptakan segala sesuatu. Adanya sifat kudrat, Allah mudah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa saja? Segala sesuatu yang jaiz, segala sesuatu yang mungkin terjadi. Ini batasin ini. Jadi banyak orang menganggap bahwa Allah itu mampu menjadikan segala sesuatu itu ya apa saja. Yang wajib bisa, yang mustahil bisa, yang jaiz bisa. Enggak begitu. Allah mampu menjadikan segala sesuatu, maknanya segala sesuatu yang jaiz, yang mungkin terjadi. Kalau wajib dan mustahil ini bukan urusannya kudrat.
Wajib dan mustahil itu perkara yang tidak menerima yang lain, maka enggak berurusan sama diciptakan. Adapun jaiz itu perkara yang menerima yang lain, maka perkara jaiz perkara yang berurusan sama penciptaan. Wajib tidak menerima tiada, mustahil tidak menerima ada. Maka bagaimana perkara yang tidak menerima yang lain kok diciptakan? Maka kita harus batasi, jangan sampai kita terlewat sebagaimana pahamnya orang-orang yang kebablasan di dalam mengenali sifat kudrat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di Quran dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu menjadikan segala sesuatu. Maka kita harus batasi. Artinya batasi itu maknanya jangan sampai nanti ada perkara yang dianggap kalau Allah tidak bisa menjadikan perkara itu maka Allah lemah. Ini namanya mau mengkaitkan bahwa Allah itu harus bisa menciptakan segala sesuatu. Itu memaksakan diri, memaksakan bahwa kuasanya Allah harus pada segala sesuatu. Padahal nggak ada begitu. Kuasanya Allah itu hanya pada perkara jaiz, bukan pada segala sesuatu. Karena akan ada nanti sesuatu itu memang nggak perlu diciptakan dan nggak butuh diciptakan. Bukan terus harus dong Allah harus bisa menciptakan itu. Seperti menciptakan dua perkara yang berlawanan. Sesuatu yang berlawanan itu tidak akan kumpul pada satu perkara. Hukumnya apa? Hukumnya dua perkara kumpul, hukumnya mustahil. Maka bisa nggak Allah bikin dua perkara kumpul pada satu barang? Ya nggak bisa. Ngomong nggak bisa ini menurut sebagian orang nggak mungkin. Masa Allah nggak bisa? Allah harus bisa, masa sih ada yang Allah nggak bisa? Ini namanya memaksakan. Dia memaksakan kita disuruh meyakini bahwa Allah itu ya yang namanya Tuhan harus bisa menjadikan segalanya, walaupun tanpa terkecuali, tanpa dibatasi, hingga nanti akan muncul satu keadaan di mana perkara itu akan saling berseberangan, akan bertabrakan. Kalau dikatakan Allah itu bisa menjadikan yang wajib atau yang mustahil, nanti akan bisa jadinya Allah juga bisa bikin anak untuk dirinya, Allah bisa bikin istri untuk dirinya, padahal itu perkara yang mustahil. Atau bisa jadi sampai pada puncaknya Allah bisa saja turun ke dunia, Allah bisa duduk bersama kita, bisa? Hah? Bisa? Allah majelis bareng, ngopi bareng sama kita, bisa? Menyerupai manusia gitu. Menjelma jadi manusia terus ngopi bareng, bisa? Nah itu kan akan jadinya mengarah ke situ. Atau sampai puncaknya nanti Allah bisa nggak meniadakan dirinya sendiri? Enggak, tambah lama. Kan Tuhan Maha Kuasa, masa nggak bisa? Harus bisa dong. Jadi bisa di sini butuh kita ngaji biar kita jelas apa sih yang Allah bisa menciptakannya. Makanya hukum akal itu membatasi perkara yang bisa ditemui oleh akal itu 3. Yang akan diputuskan hukumnya menjadi 3 hukum. Sesuatu itu
bisa menjadi perkara yang wajib menurut akal, bisa jadi mustahil menurut akal, bisa pula jaiz. Dan nggak ada yang keempat, nggak ada. Perkara itu hanya wajib, mustahil atau jaiz. Wajib itu yang bagaimana? Perkara yang wajib yang bagaimana? Tiada. Yang tidak menerima tiada. Berarti dia hanya menerima ada, maka dikatakan hukumnya wajib. Mustahil tidak menerima ada. Sebaliknya tidak menerima ada, maka dikatakan dia mustahil. Berarti wajib dan mustahil ini secara takrif adalah sesuatu yang tidak menerima yang lain. Wajib tidak menerima tiada, mustahil tidak menerima ada. Maka keadaan ini bagaimana mau diciptakan, bagaimana mau dirubah, gitu loh. Dengan bisa merubah itu sesuatu yang bisa menerima keadaan yang lain. Yang punya keadaan lain hanya jaiz. Yang ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Maka perkara jaiz itulah yang bisa dirubah oleh Allah. Makanya seluruh perkara yang jaiz, apapun juga, maka Allah bisa menjadikannya. Dan bisa menjadikannya menjadi apa saja yang Allah kehendaki. Ini batasan utama kita mengenali dari arah Allah bisa menjadikan segala semua yang mungkin terjadi. Jadi kalimat semua yang mungkin ini mengeluarkan wajib dan mustahil. Jangan kamu masukkan perkara yang wajib dan mustahil. Ya, sering kita dengar di status Facebook, status media sosial, ataupun ceramahnya para ulama yang mengatakan Allah itu bisa menjadikan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini sering kita dengar kan ya? Kalimat tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, yang bisa dipahami dari kalimat itu, maka seakan-akan bagi Allah itu semuanya wajib bisa. Allah itu nggak ada yang Allah nggak bisa. Allah itu wajib bisa menjadikan segala sesuatu. Ini kalau nggak kita batasi dengan ngaji, dengan ta'rif yang benar, maka akan nanti kita justru malah keluar dari kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti seorang ulama namanya Ibnu Hazm, seorang mufassir besar, seorang ulama besar. Kitabnya, ketika dia dimintai pertanyaan tentang apakah Allah bisa menciptakan anak untuk dirinya, maka jawab Ibnu Hazm, kalau Allah nggak bisa berarti Allah lemah. Jadi Allah harus bisa membuat anak untuk dirinya. Nah, perkataan ini mengeluarkan dia dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, mengimani, mengiktikadkan bahwa anak bagi Allah hukumnya mustahil. Artinya mustahil itu Allah itu tidak membutuhkan pada perkara yang lain. Bagaimana Allah kok mau menciptakan anak? Untuk apa anak untuk Allah? Nah, kalau Allah mau bikin Tuhan anak gitu nih, atau anaknya Tuhan, berarti ya harus sesuatu yang seperti Tuhan loh. Namanya kalau bapaknya monyet, anaknya monyet. Masa kucing, oh ini anaknya monyet? Mana ada kucing anak monyet. Kalau anak monyet harus, kalau anak Tuhan ya harus Tuhan. Lah Tuhan itu perkara yang tidak diciptakan. Bagaimana Tuhan mau bikin Tuhan? Namanya Tuhan Tuhanan, bukan Tuhan beneran. Gimana sih? Kayak itu mustahil gitu loh. Allah bikin istri untuk dirinya, Allah bikin tempat untuk dirinya, Allah bikin kendaraan untuk dirinya gitu. Kalau Allah bisa bikin buruk untuk Nabi Muhammad, Allah bisa bikin kendaraan untuk dirinya. Apa? Burik.
Ngarang sendiri. Jadi kita harus kenal ini benar-benar, jangan sampai hanya dengar-dengar dari orang. Hingga nanti ketika kamu kumpul di media sosial melihat berbagai macam aktivitas kawan-kawan kita yang lain, kamu sudah punya filter, nggak terikut pada alur pemikiran mereka yang kemudian menyimpang jauh dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus hati-hati nih. Jadi yang pertama kita mau berikan penjelasan di sini, kudrat itu adalah sifat bagi Allah, sifat yang maujud, yang sifat itu berdiri pada zatnya Allah, dan kudrat dengan zatnya Allah itu bukan perkara lain. Kalau kita ngomong Allah menciptakan dengan kudratnya, itu hanya bahasa. Artinya hanya bahasa itu memudahkan saja kita untuk berbicara. Tapi secara hakikat kudrat itu bukan alat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Karena yang namanya alat itu harus perkara lain. Kayak apa contohnya? Pisau dan kamu itu perkara lain. Nah, kalau kamu bekerja dengan pisau, artinya kamu bekerja dengan sebuah alat. Nah, kalau Allah menjadikan alam dengan kudratnya, maknanya kudrat itu bukan alat, karena kudrat dan Allah itu bukan perkara lain. Walaupun nanti secara hakikat yang menciptakan alam semesta harus kita imani bukanlah kudratnya Allah, tapi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifatan. Jadi yang pertama kita mau imani Allah wajib bersifat kudrat, dan kudratnya Allah itu adalah sifat yang dengannya Allah bisa menjadikan segala sesuatu yang jaiz, yang mungkin terjadi, dan tanpa membutuhkan alat juga bantuan. Artinya apabila sesuatu itu dikehendaki oleh Allah, maka apa yang dikehendaki itu bisa dimunculkan oleh Allah tanpa dengan alat dan bantuan. Allah menghendaki bikin kamu, maka ya kamu akan muncul tanpa butuh alat, tanpa butuh proses, tanpa butuh perabot, tanpa butuh cetakan, akan muncul seperti apa yang Allah kehendaki. Dikatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya apa yang Allah kehendaki, itu mau dimunculkan, maka untuk memunculkannya Allah tidak butuh bantuan alat dan bantuan siapapun. Contoh, Allah mau bikin Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bapak dan ibu. Nggak butuh dilahirkan, nggak butuh ada air mani, nggak butuh ada yang hamil, nggak butuh ada yang jadi saja. Allah mau bikin manusia, ya muncul jadi manusia. Nggak terus, ini nggak bisa bikin manusia, nggak ada prosesnya, nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, nggak ada yang hamil, nggak ada hubungannya. Allah nggak butuh itu semua untuk menciptakan. Kenapa? Allah bersifat kudrat, maka dengan kudratnya Allah mudah menjadikan segala sesuatu. Maksudnya mudah itu tanpa dibantu, tanpa proses, tanpa butuh jeda waktu, gitu loh. Jadi ketika itu dikehendaki, maka bisa pula ketika itu pula dimunculkan. Kemudian menjadikan yang lainnya
Seperti menjadikan wujudnya kita. Wujudnya kita diciptakan oleh Allah dari proses. Adanya bapak, adanya emak, kemudian hamil. Maka jangan berarti bahwa kalau bikin kita itu butuh proses. Bukan, proses itu bukan bagi fiilnya Allah, tapi proses itu sengaja diciptakan oleh Allah agar kita tahu bahwa kamu itu kalau bekerja mesti ada prosesnya. Seperti Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari. 6 hari itu proses yang sengaja dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah kalau bikin lebih cepat lagi gimana? Wah, nanti ngelemburnya malah repot. Sudah lembur 6 hari, masa lebih cepat lagi malah repot. Enggak begitu. 6 hari itu maknanya memang itu disengaja. Allah menghendaki menjadikan alam ini dengan proses 6 hari. Untuk apa? Hikmahnya untuk mengingatkan kita bahwa segalanya itu kalau kita mau menghendaki apapun maka kita harus ada prosesnya, ada tahapannya, ada perjalanannya hingga akan ada nilai sabar, nilai punya pengharapan kepada Allah, bergantung kepada Allah di dalam setiap aktivitas kita. Jadi jangan dinilai bahwa Allah bikinnya dalam 6 hari. 6 hari itu bukan bagi Allah. Seperti Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari yang terakhir, yaitu hari Jumat. Yang lain diciptakannya ada yang hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari penciptaan terakhir Nabi Adam. Makhluk terakhirnya Allah Nabi Adam. Itu makhluk terakhir. Sebelumnya apa? Ada jin, ada malaikat, bidadari, surga, langit, bumi, bulan, matahari. Itu pertama diciptakannya duluan. Makhluk yang terakhir adalah manusia. Prosesnya 6 hari. 6 hari itu 6 hari apa? 6 hari akhirat. Berapa? Satu harinya 50.000 tahun. 6 hari berarti 300.000 tahun. Ini kalau diukur pakai satu harinya dunia sama dengan 50.000 tahun akhirat. Ada lagi yang mengatakan dalam ayat yang lain, satu hari dunia sama dengan 1000 tahun akhirat. Jadi mau bicara bahwa proses itu sengaja diciptakan oleh Allah. Bukan proses itu menjadi perbuatannya Allah, memang harus pakai proses. Enggak. Jadi tidak butuh alat dan tidak butuh bantuan. Adapun sebab akibat yang kita lihat selama ini, maka sebab akibat itu semuanya diciptakan oleh Allah. Jangan kita meyakini bahwa sebab akibat ini adalah perbuatannya Allah. Oh, Allah kalau mau bikin panas harus pakai api. Allah kalau mau bikin subur harus pakai air hujan. Allah kalau mau bikin keturunan kita harus pakai ada perkawinan suami istri. Ini tidak demikian. Apa yang kita lihat dalam hukum adat ini sesuatu yang sengaja digandengkan oleh Allah. Sengaja digandengkan oleh Allah. Dan Allah bisa saja tidak menggandengkan itu. Buktinya mana? Ibu Hawa diciptakan dari tulang, Nabi Adam diciptakan dari tanah, kita diciptakan dari mani. Hasilnya sama. Kalau memang Allah menciptakan itu butuh alat, butuh perabot, maka pasti hasilnya nggak boleh sama. Menciptakan sesuatu dengan tanah, menciptakan sesuatu dengan tulang, dengan mani, hasilnya harus beda. Kamu coba aja bikin tempe pakai semen, bikin tempe pakai terigu, bikin tempe pakai
Sama nggak hasilnya? Beda, karena memang kita kerjanya butuh alat. Makanya waktu peperangan zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat pedangnya patah, lapor ke Rasul, Rasul pedang saya patah, diambilin kayu, mana? Ya menang. Nah, kok kayu? Artinya kayu itu yang dilihat itu kayu, tapi kerjanya bisa seperti pedang. Allah tidak Allah tidak terhalang untuk menjadikan kayu itu sekuat pedang. Kalau perangnya pakai kayu doang mana bisa menang, pasti patah. Yang mastiin siapa? Pernah belajar sejarah, memburuncing gitu. Lah iya, artinya jadi ranting yang kecil itu Allah jadikan sebagaimana pedang. Sama kayak kamu melihat prosesnya kehidupan kita, yang dari mani ya jadinya manusia seperti ini, yang dari tanah jadinya manusia yang begini, yang dari tulang jadinya manusia begini. Lah saya tanya, kalau Nabi Isa dari apa? Hah? Dari tanah, apa dari mani, apa dari apa? Ya nggak dari apa-apa, ya bisa saja Allah jadikan gitu loh. Artinya nggak harus pakai bahannya apa nih buat bikin, ya nggak pakai bahan, tahu-tahu nongol orang juga jadi. Maka pedang yang tadi dimunculkan dengan bentuk ranting, ya bisa saja kemudian dijadikan pedang. Onta batu berubah jadi onta, ranting berubah jadi pedang, ya boleh saja. Makanya Allah mampu menjadikan itu tanpa dengan bantuan, karena yang muncul itu adalah irodahnya Allah. Jadi kudrat itu memunculkan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendakinya jadi pedang, apapun ya jadi pedang. Nggak terus, oh kalau pedangnya dari ranting ya pedang kayu jadinya. Ya enggak. Kalau pedangnya dari besi baru jadi pedang besi, enggak. Kalau pedangnya dari tulang, pedang tulang, ya enggak begitu, enggak. Sama kayak menjadikan yang lain, karena yang harus muncul, yang akan muncul itu apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi kita luruskan dua perkara ini, bahwa Allah mampu menjadikan segala sesuatu, artinya segala sesuatu itu maknanya perkara yang jaiz, yang boleh-boleh saja terjadi. Segalanya itu segala yang boleh terjadi atau mungkin terjadi. Adapun yang wajib dan mustahil, ini perkara yang tidak mungkin bisa berubah. Maka kedua perkara ini bukan termasuk pada perbuatannya Allah untuk diciptakan. Jadi kalau kita ngomong, bisa enggak Allah itu bikin, atau bisa enggak Allah itu mengeluarkan kamu dari kerajaannya Allah? Bisa? Bisa enggak? Allah mau mengeluarkan kamu dari kerajaannya, bisa? Kamu pindah kemana kamu? Mau ngungsi kemana? Mau dipindahin kemana sama Allah? Gua gedek lihat lu out dari kerajaan gua. Terus mau kemana ya Allah? Lembar saya masih. Mau kemana saja, mau semuanya punya Allah, juga gimana? Makanya ada seorang hamba yang kemudian dia dalam kehidupannya taat kepada Allah. Dalam satu riwayat diberitakan bahwa fulan, saya melihat di Lauhil Mahfuz kamu itu masuk neraka. Apa jawabannya? Saya hambamu ya Allah, saya tidak bisa keluar dari kekuasaanmu ya Allah. Kalau memang saya harus masuk neraka, maka itu nerakamu, dan saya hambamu ya Allah.
kau boleh memisahkan aku ke surgamu atau ke neraka. Artinya nggak ada yang bisa keluar dari kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki saya neraka, memang saya hambanya Allah, mau dimasukin mana saja Allah yang punya hak. Kita nggak punya hak. Jangan ya Allah. Artinya pada keadaan sesuatu yang masih mungkin terjadi. Tapi ketika Allah mau menghendaki kamu dikeluarkan dari kerajaannya, mau kemana kamu? Itu sesuatu yang mustahil. Nah, perkara yang mustahil ketika kita katakan Allah tidak bisa menjadikan itu nggak terhalang, gitu loh. Intinya mau bicara itu tidak menghalangi kalimat apa? Tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Di ngomong Allah itu nggak bisa bikin yang mustahil. Itu bukan berarti kurang mampu jadinya. Allah nggak bisa bikin yang wajib, bukan berarti kurang mampu. Karena memang wajib dan mustahil bukan bagian fiilnya Allah, bukan bagian yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan hanya perkara jaiz. Maka apabila ada satu saja perkara jaiz yang Allah nggak bisa bikin, berarti Allah lemah. Nah, begitu maksudnya. Satu saja dari perkara jaiz. Allah bisa bikin semua, Allah bisa bikin. Cuma mau bikin tai lalat saya nggak bisa di sini namanya. Lemah berarti. Kenapa? Karena itu masuk perkara jaiz. Satu saja jaiz yang Allah nggak bisa bikin atau Allah terhalang untuk bikin itu, maka Allah lemah. Seperti Allah tidak bisa menjadikan orang yang beriman masuk neraka. Lemah berarti. Allah tidak bisa memasukkan orang yang maksiat ke dalam surga, ya lemah berarti. Karena keduanya perkara jaiz. Makanya waktu Quraisy bikin statement Nabi itu boleh masuk neraka, sedunia rame. Sagung lewang-lewong rame, dasar Habib gila, Habib macam-macam ngomongnya. Nabi nggak bisa masuk surga. Iya, Nabi nggak dijamin masuk surga. Nabi itu nggak dijamin masuk surga. Artinya Nabi ngomong semua orang itu tidak bisa masuk surga karena amalnya. Amalnya Nabi itu nggak menjamin Nabi masuk surga. Ini mau bicara kalau mau bicara dalam urusan akli, maka bicaranya diluruskan. Bicara itu harus pada bidangnya. Kalau bicara sifat kudratnya Allah, maka bicara berarti Allah itu tidak terhalang menjadikan apapun selagi itu perkara jaiz, gitu loh. Memasukkan orang yang baik ke dalam neraka, memasukkan orang yang jahat ke dalam surga, itu nggak ada yang menghalangi. Kalau ada yang menghalangi berarti dia lemah, gitu loh. Karena itu masuk perkara jaiz. Lain lagi mengatakan wajib Nabi masuk surga. Yang mewajibkan siapa? Wajibnya wajib aridi, gitu loh. Kalau wajib bukan masuk wajib mutlak. Nah, yang mau dibahas di sini yang mutlak. Mustahil yang mutlak. Mustahil mutlak, wajib mutlak itu bukan masuk kelompok kategori ta'aluknya kudrat. Kalau bicara aridi, aridi masih dalam fiilnya kudrat. Memang itu Allah yang menciptakan. Jadi kita harus bisa batasi ini. Karena untuk apa? Untuk mengkanter, untuk menghalangi paham-paham seperti pahamnya orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu nggak bisa menjadikan sesuatu atau ada yang terhalang bagi Allah untuk diciptakan. Seperti tadi Allah tidak bisa menjadikan keburukan. Allah hanya bisa bikin yang baik. Yang jelek-jelek Allah nggak bisa bikin. Ketika ada yang jelek terjadi siapa? Bukan Allah yang bikin itu, entah siapa, nggak ngerti saya. Allah hanya bikin yang baik. Kenapa? Kalau Allah bikin jelek, berarti Allah juga jelek. Nah, pertanyaan begini,
aslinya bisa nggak bikin jelek? Ya bisa, tapi kalau Allah bikin jadinya jelek nanti, itu terhalang namanya. Itu loh, aslinya bisa, tapi kalau dia bikin terhalang. Nah, sekarang pertanyaannya kalau mau diomong, kalau Allah bikin jelek, Allah jadi jelek. Contohnya jelek yang dibikin apa? Allah bikin maksiat. Allah bikin orang itu mabok. Allah bikin orang itu berzina. Allah bikin orang itu riba. Maka orang yang riba, orang yang zina, orang yang mabok bukan ciptaannya Allah. Kenapa? Kalau Allah yang menciptakan itu berarti Allah juga jelek. Ini kan aneh, menghubungkan sesuatu yang nggak berhubungan. Kenapa? Yang namanya jelek itu adalah kaitannya dengan aturan. Kamu diomong baik, kamu diomong jelek, kaitan sama aturan. Kalau nggak ada aturan, ya nggak ada baik, nggak ada jelek. Fi'ilnya Allah itu nggak terkait baik dan jelek, karena fi'ilnya Allah nggak pakai aturan. Tapi yang dibikin oleh Allah ada baik, ada jelek. Kenapa? Karena yang dibikin oleh Allah dikaitkan sama aturan. Itu loh. Allah bikin manusia, ini manusia yang baik, manusia yang jelek. Kok ada baik jeleknya? Karena ada agama. Nah, kalau Allah bikin kucing, ada kucing soleh, kucing maksiat ada. Ini kucing soleh banget, Masya Allah. Yang ini ahli maksiat kucing ada. Kenapa nggak ada? Nggak ada aturan. Karena nggak ada aturannya, begitu loh. Jadi baik dan buruk itu bisa diletakkan kalau di situ ada. Nah, Allah nggak ada aturan, yang ngatur Allah siapa? Ini mau ngatur Allah? Ada peraturan bagi Allah ada? Yang ada Allah bikin peraturan untuk kita, bukan Allah terkena peraturan. Kalau Allah nggak terkena peraturan, berarti Allah itu mau bikin penjahat ya boleh, mau bikin jagoan ya boleh, nggak ada urusan sama Allahnya. Sutradara itu nggak kena aturan. Jangan masa sih sutradara kok bikin jelek. Lah kalau sutradara nggak bikin jelek, terus itu pemeran jelek munculnya dari mana? Hah? Sutradara nggak antagonis, nggak protagonis. Lah iya, yang antagonis itu pemainnya. Itu dong yang bisa dihukumi baik, buruk itu yang kita. Allah bebas menjadikan apa saja selagi itu perkara jaiz. Jadi kita kembali ke sini. Ya, jadi kudrat namanya Allah mampu menjadikan segala sesuatu yang mungkin. Perkara yang mungkin ini kita batasin, mengeluarkan yang wajib dan mustahil. Jadi kalau kita katakan Allah nggak bisa bikin yang wajib, Allah nggak bisa bikin yang mustahil, itu tidak mengurangi sifat kuasa bagi Allah. Ya, untuk mengkanter pendapatnya orang-orang Wahabi, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khusyuwiyah yang mengatakan Allah bisa bikin anak, Allah bisa bikin istri. Kita keluarkan. Terus Allah nggak butuh alat, Allah nggak butuh bantuan. Untuk mengkanter siapa? Untuk mengkanter Qadariyah yang mengatakan Allah itu menciptakan kekuatan pada diri hambanya, maka dengan kekuatan itu si hamba menjadikan sesuatu. Artinya ada yang langsung diciptakan Allah sendiri, ada yang diciptakan hambanya melalui kekuatan yang Allah titipkan. Ya? Ada yang diciptakan Allah sendiri, ingat nih, ada yang diciptakan hambanya melalui kekuatan. Ini paham yang keliru. Ahli sunnah nggak begini. Ahli sunnah mengatakan semuanya diciptakan Allah. Ada yang diciptakan Allah langsung, ada yang diciptakan Allah bergandengan. Dua-duanya Allah yang begitu. Yang langsung dibikin, yang nggak pakai sebab akibat, ya Allah yang bikin.
yang adanya sebab akibat juga Allah yang bikin. Jangan, oh yang sebab akibat bukan Allah yang bikin, tapi hambanya yang bikin dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Oh, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah meyakini kedua perkara yang muncul di jagat ini, baik yang ada sebabnya ataupun yang tidak ada sebabnya, kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Jadi Allah mampu bikin sesuatu bergandengan dengan sebab, dan Allah mampu bikin sesuatu tidak bergandengan dengan sebab. Jadi sebab itu oleh Allah hanya digandengkan saja untuk memunculkan perkara yang lain. Jadi kalau kita kok meyakini sampai seperti Qadariyah yang mengatakan kita dikasih kekuatan, dikasih kemampuan, dikasih potensi, dengan potensi itu kita bisa beraktivitas, maka akan jadinya ada dua maf'ul, ada dua hasil. Ada hasil yang langsung dari Allah, ada hasil yang dari hamba. Makanya Qadariyah mengakuinya apa? Saya punya perbuatan dan perbuatan saya bisa menghasilkan sesuatu. Itu Qadariyah. Kita nggak mengakui itu. Kita mengakuinya la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi seluruh yang muncul di alam ini kita akui itu diciptakan oleh Allah. Seluruh yang ada di jagat ini kita harus akui itu diciptakan oleh Allah. Nggak ada yang ciptaan makhluk, nggak ada. Nggak ada yang ciptaan hamba, nggak ada. Nah, adapun kita bicara saya sholat, saya puasa, saya jalan, saya makan, saya kawin, saya naik motor, maka perkataan itu semua ketika saya sandarkan pada diri saya sendiri, itu hanya perkataan di mulut. Itu hanya bentuk syariatan untuk saya akui ketika itu menjalankan perintahnya Allah. Allah perintah saya sholat, maka saya, ya Allah saya sholat. Allah perintah puasa, saya nawaitu sauma ghadin, ya Allah saya besok puasa. Kenapa? Allah perintah. Allah perintah, saya suruh ngomong begitu ya saya ngomong. Tapi bukan berarti saya mengakui ini muncul dari perbuatan saya sendiri, bukan. Tapi ini terjadi atas pertolongannya Allah. Gitu loh. Saya ngaji, saya makan, saya minum, saya sholat, ini bentuk syariatan yang kita akui itu perbuatan kita. Tapi perbuatan itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang nggak mengakui ini gimana? Jabariyah. Yang nggak mengakui, kamu makan, oh enggak, Allah yang makan ini. Kamu minum, enggak, Allah yang minum. Kamu tidur, enggak, Allah yang, itu Jabariyah namanya. Nah, kita kan enggak, kita mengakui saya yang makan, saya yang minum, saya yang sholat, saya yang puasa, saya yang haji, tapi diciptakan oleh Allah, bukan muncul dari diri saya sendiri. Ini batasin bahwa segalanya harus muncul dari kudrat yang esa. Segalanya harus muncul dari kudrat yang wahdaniyah. Nggak ada lagi yang muncul dari yang lain selain Allah, nggak ada. Makanya kalau ada status, orang punya status, tidak mungkin ada apa? Satu telur keluar dari dua ayam gitu, Perkataan itu secara umum sudah dipahami orang. Tidak mungkin ada dua Tuhan.
Tidak mungkin yang bikin alam ini adalah dua. Harus yang bikin alam itu kalau bicara alam kegedean. Bicara kita perkecil saja. Kalau kita perkecil, ini yang sering jadi permasalahan. Apa contohnya? Yang tadi kita katakan, saya makan, saya minum, saya tidur, saya sholat, saya puasa. Itu saya ngomong saya bisa sholat, saya bisa, itu yang memunculkan siapa? Kalau masih kamu akui, saya ya sholat sendiri, saya yang munculkan. Berarti ada satu telur diakui oleh dua ayam. Gitu loh. Kamu masih ngakui, saya bisa puasa, saya bisa bekerja, saya bisa. Pengakuan itu tidak kamu letakkan hanya di mulut, tapi sampai ke dalam hati. Kamu akui betul-betul muncul dari diri kamu sendiri. Berarti perbuatan kamu itu kamu akui jadi fi'il kamu, dan Allah juga mengakui itu hasil perbuatannya Allah. Jadi ada satu pekerjaan, satu kejadian diakui oleh kamu, mengakui itu perbuatan kamu, dan Allah mengakui itu cipta. Mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Berarti perbuatan kita seluruhnya, sholat kita, puasa kita, haji kita, ngaji kita, duduk kita, maksiat kita, itu diakui perbuatannya Allah. Kalau kamu juga ngakui itu perbuatan kamu, berarti ada dua yang mengakui, gitu loh. Allah mengakui, Dia yang munculkan, kamu juga ngakui. Nah, ketika kita mengakui, maka pengakuan kita itu atas perintah Allah. Harus begitu. Bukan kita mengakui dari diri saya sendiri, bukan. Karena Allah perintah saya untuk mengakui saya. Ini siapa? Anak saya. Enggak, ini anaknya Allah. Mana repot. Ini istri siapa? Istri saya. Istrinya Allah gitu. Apa tuh? Ini rumah siapa? Rumah saya. Ini sepatu saya. Yang nyuruh siapa ngomong begitu? Allah, gitu loh. Jadi kita mengakui sesuatu itu kan diperintahkan oleh Allah. Tapi secara hakikat, maka penting ngaji hakikat. Kita tahu itu diciptakan oleh Allah. Gara-gara nggak pernah ngaji hakikat, sampai jadinya dianggap itu betul-betul hakikatnya begitu, gitu loh. Memang ini punya saya. Memang ini saya yang memunculkan. Memang ini, padahal nggak demikian. Jadi harus bisa dibatasi mana bentuk syariatan, mana bentuk hakikatan. Syariatan itu di mulut saja, usolli. Malah kamu kalau nggak munculkan syariatan usolli malah repot. Udah sholat, nggak bisa sholat. Udah haji, saya nggak bisa haji. Terus kamu bisanya apa? Nggak bisa apa-apa. Dinyatakan tanpa mau bersyariat, jadinya apa? Jabariyah, menolak perintahnya Allah. Atau sebaliknya, kamu ngakui saya bisa, jadinya apa? Qadariyah, yang mengatakan bisanya itu betul-betul tanpa pertolongan Allah, muncul dari diri saya sendiri, maka namanya Qadariyah. Nah, kita ahli sunnah bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Kita di tengah-tengah. Artinya apa? Ketika kita ngakui saya bisa sesuatu, itu atas perintah Allah. Hakikatnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah itu lemah. Maknanya mustahil Allah tidak mampu menciptakan sesuatu dari perkara yang jaiz, gitu. Baru namanya apa? Lemah. Kalau tidak mampu menciptakan yang wajib dan mustahil,
bukan lemah gitu. Makanya boleh nggak saya ngomong Allah itu nggak bisa bikin mustahil, nggak bisa bikin wajib? Boleh ngomong begitu. Kenapa? Karena ketidakbisaan itu tidak menjadikan dia lemah, begitu loh. Tapi kalau tidak bisanya Allah itu bikin yang jaiz, maka ketidakbisaannya itu membuat dia lemah. Kamu pegang silet, terus silet kamu itu kamu pakai untuk belah batu namanya. Ada batu gede mau kamu belah pakai silet, terus nggak berhasil, siletnya kamu asah lagi, kurang tajam siletnya ya. Terus belah lagi, nggak bisa, kurang tajam. Ketidakbisaannya itu nggak mengurangi ketajamannya, begitu mestinya dong. Dia nggak bisa itu bukan karena kurang tajam, karena bukan hadapannya, bukan kerjanya, gitu loh. Maka dikatakan ini nggak bisa diciptakan. Seperti wajib dan mustahil. Wajib mustahil itu masuk kelompoknya kelompok perkara yang tidak mungkin mengalami perubahan. Nah, kudrat itu merubah sesuatu. Kudrat kerjanya merubah sesuatu yang tidak ada dirubah jadi yang ada, dirubah jadi tiada lah. Kedua perkara ini wajib mustahil, perkara yang nggak bisa berubah. Bagaimana mau diciptakan? Ya, ini kita harus batasi. Jadi mustahil, Allah itu lemah, maknanya mustahil. Ada perkara jaiz tidak bisa diciptakan oleh Allah. Bukan wajib dan bukan mustahil. Kalau wajib mustahil, maka itu tidak masuk kelompoknya Allah menjadi lemah. Seperti apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ketika Imam Ghazali menyebutkan tidak ada yang bisa bikin yang lebih baik dari apa yang terjadi. Maka ulama lain memprotes mengatakan, apakah Allah tidak bisa bikin yang lebih baik dari ini? Oh, bisa saja kalau Allah menghendakinya. Jadi maksud Imam Ghazali itu bukan berarti Allah tidak bisa bikin yang lebih baik dari alam ini, tapi maksudnya tidak ada yang akan muncul lagi perkara yang lebih baik, enggak ada. Kenapa? Karena Allah menghendakinya ini ya yang muncul ini, enggak akan mungkin muncul yang lain selain yang Allah kehendaki. Kalau ada orang ngomong Allah bisa nggak bikin begini, Allah bisa nggak bikin begini, selagi itu perkaranya perkara jaiz maka bisa. Beda lagi sama yang terjadi sama Nabi Allah Idris alaihissalam. Ketika ditanya bisa nggak Allah memasukkan barang yang besar ke dalam barang yang kecil? Bisa nggak kamu masukin meja ini ke dalam gelas? Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Allah harus bisa katanya. Karena kita makhluk. Nah, kita kan makhluk. Kalau Allah pasti bisa. Nah, bagaimana masukinya? Wong mejanya gede, gelasnya kecil, masukinya gimana? Ya dipaksa aja. Lu waras apa enggak sih, dipaksa aja gimana sih? Meja bisa dilembutkan masuk ke situ, busa. Itu namanya bukan meja, namanya SpongeBob itu. Itu bukan meja. Gimana sih? Nah, kalau mejanya gede begini mau masuk gelas yang kecil mana bisa? Tapi Nabi Allah Idris ketika ditanya sama iblis, bisa enggak Allah masukin bumi yang besar ke dalam telur yang kecil? Bisa. Nabi Idris, jangankan ke telur, ke mata kamu juga bisa dicolok. Sambil dicolok matanya. Maka iblis itu matanya buta, atau dicolok sama Nabi Idris. Artinya Allah mematikan cahaya
cahayanya untuk memandang dunia, cahayanya untuk memandang ciptaannya Allah dimatikan oleh Nabi Allah Idris alaihissalam. Nah, kemudian jawaban Nabi Idris dikomentari oleh ulama. Kok bisa Nabi Idris jawabnya? Bisa. Padahal itu masuk kelompok mustahil. Kenapa kok jawabnya bisa? Kalau yang ditanya saya, kata para imam, maka saya akan mengatakan itu bisa terjadi kalau buminya dikecilin lebih kecil dari telur terus dimasukin. Bisa. Bentuknya bumi tapi kecil kayak globe itu loh. Gantungan kunci. Masuk loh. Ya, bisa saja. Atau telurnya dibesarkan lebih besar dari bumi, maka dimasukkan. Bisa kalau begitu. Tapi kalau hakikat perkara besar suruh masuk perkara kecil, ya nggak bisa, gitu loh. Maka nggak bisanya itu tidak mengurangi, tidak melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita pahami ketika kita mendapati kalimat seperti itu. Ini menunjukkan apabila perkaranya itu secara hakikat kita lihat itu nggak mungkin, terus dinyatakan itu mungkin, maka hal yang mungkin itu adalah kembalinya pada perkara yang jaiz. Membesarkan, mengecilkan itu jaiz, begitu loh. Allah bisa bikin bumi besar, bisa bikin bumi. Oh, bumi itu harus besar. Ya enggak harus, bumi saja. Gelas itu harus kecil, ya enggak, gede juga gelas. Emang kalau gede bukan gelas. Oh, kalau gede kolam renang, Beb. Ya, mau namainnya apa terserah ente. Belum pakai gagang. Nah, sekarang begini, kalau ente yang minum pakai gelas ini kan segini. Nah, sekarang ente bilang, kalau nanti ente di surga, tingginya ente 30 meter, lebar badan kamu 3,5 meter, itu kira-kira mulut kamu seberapa? Segitu? Hah? Begitu ya? Mulut kamu sepintu ini nanti. Jadi kamu kalau minum nggak pakainya tangki. Begitu. Jangan dia kalau gelas harus segini, ya nggak lihat kamunya. Kalau kamunya gede ya gelasnya. Begitu. Ada cawan sih di surga, cawan Kan ada gelas gitu. Di telaganya Rasul SAW itu dikelilingi dengan cawan-cawan atau gelas-gelas yang terbuat dari emas yang banyaknya sejumlah bintang di langit penuh. Berarti kan ada gelas di sono. Kalau nggak ada gelas gimana? Ya ngokop aja situ. Mana ada? Sedotan, selang. Ya, jadi jangan kita katakan apabila tidak bisa bikin yang mustahil, apabila tidak bisa bikin yang wajib, terus jadinya Allah lemah. Enggak begini. Tapi yang dikatakan lemah adalah apabila Allah tidak bisa bikin perkara yang jaiz atau yang mungkin terjadi. Ini sifat qudrat atau sifat ma'ani yang pertama yang kita bahas hari ini. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara sifat iradah. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, kita minta doanya untuk Fatihahnya untuk sahibul majlis ini yang punya kepentingan untuk majlis ini. Kita mohon doanya, kebetulan lagi sakit, maunya sih dibaca Yasin biar cepat, tapi jangan karena hukumnya nggak boleh mendoakan orang biar cepat mati, apalagi mendoakan orang biar mati kafir, hukumnya kafir. Mendoakan orang lain biar mati kafir, hukumnya kafir. Kalau mendoakan orang lain biar mati dengan disantet, hukumnya haram.
Kita doakan mudah-mudahan biar sehat. Hukumnya makruh. Mendoakan orang biar panjang umur hukumnya makruh. Kalau mau doain yang lengkap biar sehat untuk bisa ibadah, panjang umur, litaatillah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, dan bisa berkumpul kembali bersama kita untuk mengikuti pengajian. Siapa namanya? Deki Karunia bin Imam Sholihin. Ala diniyah wa la niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna اقتربنا وأننا أشرفنا على الأرض فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan coba?